Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Ayuning Budiati selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Strategi dan penonton yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Anissa Juliana dengan NIM 666124078 kelas 3E akan mempresentasikan analisis SWOT PDAM dengan menggunakan matriks IFAS dan EFAS. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama ada IFAS. Nah, IFAS itu sendiri terdiri atas dua bagian, yaitu strength atau kekuatan dan weakness atau kelemahan. Nah, di dalam tabel IFAS terdapat bobot, rating, dan skor. Nah, prinsipnya itu semakin suatu faktor dianggap mengancam atau menjadi kelemahan, maka bobotnya akan semakin kecil. Dan sebaliknya, jika faktor tersebut memberikan pengaruh positif, maka bobotnya akan semakin besar. Sementara skor itu diperoleh dari hasil perkalian antara bobot dan rating. Nah, dari seluruh faktor internal yang dianalisis, total IFAS-nya untuk PDAM itu adalah 2,64. Selanjutnya kita masuk ke EFAS dalam PDAM. Nah, EFAS berbeda dengan IFAS. EFAS itu terdiri dari opportunity atau peluang dan threat atau ancaman. Nah, namun sama seperti IFAS, EFAS juga terdiri atas bobot, rating, dan skor. Nah, dari hasil perhitungannya, skor EFAS PDAM adalah 2,89. Nah, berdasarkan perhitungan IFAS dan EFAS, jadi PDAM itu berada pada kuadran 1, yaitu pertumbuhan atau growth. Nah, posisi ini menunjukkan kalau PDAM itu memiliki kekuatan internal yang cukup besar dan didukung oleh peluang eksternal juga yang tinggi. Oke, baik. Dari hasil IFAS dan EFAS itu saya menyusun beberapa strategi SWOT-nya. Yang pertama, strategi SO atau Stretch Opportunity. Nah, strateginya itu dengan memperkuat digitalisasi layanan melalui aplikasi dan sistem pelaporan online. Nah, yang strategi kedua yaitu Weakness Opportunity, yaitu dengan mengurangi non-revenue water atau NRW dengan digitalisasi dan dukungan dana pemerintah. Lalu yang ketiga, strategi ST atau Strength itu dengan meningkatkan pemeliharaan rutin untuk memperkuat keadaan jaringan. Lalu strategi yang terakhir yaitu strategi weakness threat itu dengan peremajaan pipa tua untuk mengurangi resiko gangguan. Nah, selanjutnya kita masuk ke blend score pada PDAM ini. Jadi, blend score ini digunakan untuk melihat sejauh mana strategi PDAM dijalankan melalui 4 perspektif utama. Yang pertama, perspektif pendidikan dan pelatihan dengan capaian 85%. Nah, fokusnya adalah peningkatan kompetensi teknis dan inovasi pelayanan. Nah, yang kedua, perspektif keuangan dengan capaian 90%. Fokusnya efisiensi biaya operasional dan pengelolaan pendapatan air. Lalu yang ketiga, perspektif kepuasan pelanggan yang memiliki capaian paling tinggi yaitu 93%. Fokusnya pada kualitas air bersih dan kecepatan penanganan keluhan. Lalu yang terakhir, keempat, perspektif SOP atau standar operasional prosedur dengan capaian 89% yang fokusnya efektivitas distribusi air dan optimalisasi operasional. Kita masuk ke kesimpulan. Nah, kesimpulannya PDAM itu berada pada posisi pertumbuhan. PDAM memiliki kekuatan berupa teknologi yang memadai, tenaga kerja yang kompeten, dan peminat air yang terus meningkat setiap tahunnya. Namun PDAM juga perlu mengatasi tantangan berupa pipa tua, kebocoran, dan penurunan kualitas air. Jadi, melalui strategi SWOT ini, serta dukungan digitalisasi dan penguatan SDM, PDAM dapat meningkatkan kualitas layanan air bersih bagi masyarakat. Baik, sekian penjelasan video dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.